Halo Sobat Jago Angkat, welcome to Jago Angkat Channel. Di channel ini kita akan membahas seputar edukasi dunia lifting dan rigging, baik itu pengangkatan, pengikatan, maupun penarikan. Nah, biasanya untuk video sebelumnya saya ditemani sama Mbak Dia. Tapi untuk video kali ini saya ditemani oleh expertnya dari Jago Angkat, yaitu Mas Luis. Halo Mas Luis, apa kabar? Halo juga Mas Abdi, baik kabar saya. Bagaimana kabar Mas Abdi? Alhamdulillah sehat. Oh ya Mas Luis, sekarang nih kita mau ngebahas tentang ratchet lacing. Nah, sebelum saya masuk ke materi pembahasan ratchet lacing nih, mungkin Mas Luis bisa jabarkan atau bisa kasih pemahaman kepada saya dan Sobat Jago Angkat yang sedang menonton video ini agar bisa dapat pemahaman secara garis besar apa sih ratchet lacing itu. Oke Sobat Jago Angkat, jadi untuk ratchet lacing ini itu biasanya digunakan untuk pengikatan atau pengencangan barang material yang ingin dipindahkan menggunakan alat transportasi angkut. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, di sini itu ada komponen unit dari ratchetnya, lalu ada tie webbing, lalu di sini ada end fitting di bagian sini. Nah, jadi ini adalah bagian dari ratchet lacing. Oh ya Mas Luis, fun fact nih, untuk Sobat Jago Angkat juga ada fun fact nih tentang ratchet lacing ini. Jadi ratchet lacing ini namanya nggak cuma ratchet lacing, ternyata ada banyak penamaan untuk alat ini gitu. Kalau untuk di Jago Angkat sendiri, kita bilangnya ini ratchet lacing ya. Betul Mas Abdi. Nah, fun fact-nya untuk namanya itu ada banyak nih Mas Luis nih. Jadi ada ratchet tie down, ada yang bilang juga cargo strap, Betul. ada yang juga bilang cargo lacing. Jadi namanya banyak dia. Banyak, betul. Nah, Mas Abdi, kalau misalkan Mas Abdi tahu, itu dia di lapangan, itu biasanya penyebutannya itu adalah kotrek. Gitu. Kotrek? Iya, kotrek. Betul. Wah, unik banget nih Sobat Jago Angkat. Tapi kenapa bisa dibilang kotrek gitu? Nah, mungkin itu dari suaranya Mas Abdi. Oh ya, Iya. mungkin karena suara kotrek gitu ya? Betul. Nah, ini kita ada barangnya nih. Kita coba aja kali ya. Ada barangnya nih Sobat Jago Angkat. Ini ya. Nah, gitu. Coba sekali lagi Mas Luis. Coba boleh. Nah, Oke, lagi? coba yang cepat. Oke, berarti penamaan kotrek itu dia dari bunyinya nih Sobat Jago Angkat. Oh ya, Mas Luis, untuk tipe dari ratchet lacing ini, dia ada berapa tipe sih? untuk tipe-tipe ratchet lacing itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada single part web lacing, in endless, lalu yang kedua force improving web lacing, yang ketiga adalah two piece web lacing. Nah, pada video kali ini kita akan khususkan di two piece web lacing. Oh ya Mas Luis, Ya. berarti kita akan membahas tentang two piece web lacing yang ada di depan kita saat ini ya. Betul. Oh ya Sobat Jago Angkat, jadi kita akan membahas tentang web lacing atau ratchet lacing yang two piece yang saat ini ada di depan kita. Oh ya Mas Luis, untuk bahan dasar sendiri dari webbing ini, webbing lacingnya ya, ini masih terbuat dari polyester sama seperti webbing sama round sling atau ada perbedaan mungkin? Ya, betul seperti yang dikatakan oleh Mas Abdi, kita menggunakan polyester yang seperti digunakan di webbing sling, di round sling juga. Nah, tapi di luar sana memang ada yang menggunakan polyester yang pertama tadi, yang kedua ada polyamide, yang ketiga adalah polypropylene. Oh, jadi Mas Luis, untuk bahan dasar si webbing lacingnya ini sendiri, dia masih polyester ya? Betul. Mas Oke. Abdi. Nah, kalau untuk dari si tensionernya nih atau unit ratchetnya ini, dia berarti harus besi kah? Ya, dia materialnya adalah besi. Untuk standarnya sendiri nih Mas Luis, apakah masih sama seperti webbing sama round sling di IN atau ada standar lain yang mengatur? Nah, untuk standarnya itu berbeda dengan yang ada di webbing ataupun yang ada di round sling. Nah, jadi di sini kalau untuk ratchet lacing itu kita mengacu pada EN 12195-2. Lalu yang kedua juga dari WSTDA T1 mengenai tie down. Oh, jadi untuk standarnya ini sendiri, dia masih mengacu pada IN, tapi IN-nya 12195-2. Betul. Oke, nah untuk di standar IN 12195-2-nya ini, dia mengatur tentang warna nggak sih Mas Luis? Jadi dari IN 12195-2 itu tidak mengatur warna dari webbing itu sendiri, Mas Abdi. Oke, pantesan saya suka ngeliat ratchet lacing nih ya Mas Luis ya. Webbing lacingnya itu sendiri ada yang warna
hijau neon, malah hijaunya ya, hijau neon. Lalu ada yang warna kuning gitu. Nah, kalau untuk jago angkat sendiri ada berapa warna sih yang memang diproduksi untuk si ratchet lacing ini? Nah, untuk dari jago angkat sendiri itu kita memproduksi 2 warna. Yang pertama adalah oranye dan juga ada warna kuning. Oh ya Mas Luis, tadi kan kita kan ngomongin warna nih. Sekarang saya ingin bertanya tentang kapasitasnya nih. Karena saya sedikit kebingungan perihal lacing capacity sama minimum breaking strength. Mungkin Mas Luis bisa jelasin tuh antara kedua tersebut gitu. Karena saya masih sedikit agak bingung dan mungkin sobat jago angkat di rumah juga penasaran gitu. Apa sih itu ada istilah LC dalam lacing capacity sama minimum breaking strength? Untuk mengenai lacing capacity, nah ini adalah maximum allowable tension yang diterima dalam kondisi strap atau dalam keadaan straight. Nah, kalau untuk MBS atau minimum breaking strength ya adalah minimum strength yang dimana mampu ditahan oleh si komponen lacing sebelum ratchet lacing tadi itu mengalami break atau failure seperti itu. Untuk safety faktornya itu sendiri Mas Luis, dia sama kayak webbing sama round sling 7:1 kah? Safety factor dari ratchet lacing ini tidak di 7:1 Mas Abdi. Jadi di sini ratchet lacing itu ada di 2:1. Nah, untuk tie-nya Mas Abdi, ini tie webbingnya ini sebenarnya di 3:1 untuk safety factor. Cuma di komponen yang lain seperti ratchetnya, lalu di end fittingnya, nah ini tuh dia di 2:1. Maka dari itu untuk safety faktornya jadinya 2:1. Seperti itu Mas Abdi. Oke Sobat Jago Angkat. Jadi untuk si webbing lacingnya ini dia tidak sama seperti webbing atau round sling di 7:1 melainkan di 3:1. Dan untuk yang tadi Mas Luis tadi sebutkan ya, untuk unitnya sama end fittingnya itu dia di 2:1. Jika rangkai komponen tersebut dirangkai itu menjadi safety faktornya 2:1 ternyata. Oke, jadi ngambil yang terendah ya berarti ya? Iya betul Mas Abdi. Oh ya Mas Luis, untuk lebarnya itu sendiri. Nah, dia ada berapa macam sih? Ya, jadi kalau untuk lebarnya itu dibagi menjadi 5 Mas Abdi. Mungkin kita bisa lihat di sertifikat berikut. Nah, dari sertifikat kita bisa lihat bahwa webbingnya lebarnya itu ada di 25, 35, 50, 75, dan 100 mm. Itu Mas Abdi. Oke, tapi dia si webbing lacingnya ini untuk lebarnya berarti harus sama dengan unitnya dong, gitu. Dan juga end fittingnya ya, berarti ya. Iya. Oh jadi harus sama ya. Jika misalkan si webbing lacingnya ini seperti yang ada di sini ya, Sobat Jago Angkat. Misalkan ini 50 mili, berarti si unitnya harus 50 mili ya lebarnya ya. Dan juga end fittingnya dia harus di lebar 50 mili juga Sobat Jago Angkat. Kalau misalkan si end fittingnya nih, saya pengen nanya ke Mas Luis tentang end fitting. Pasti mungkin Sobat Jago Angkat yang sedang menonton video ini juga pasti bakalan bertanya kan ya. Kalau end fittingnya itu harus ya double J hook seperti ini? Atau memang bisa dipakaikan claw hook mungkin? Atau ada safety latch? Atau ring day? Atau ada end fitting lainnya mungkin? Ya betul Mas Abdi. Nah kalau untuk end fittingnya ini bisa beragam gitu ya. Nah untuk beragamnya itu tadi seperti yang dibilang juga ada ring day, ada juga single hook, malahan juga tadi kan selain dari double hook, terus ada juga yang sasis hook, juga ada yang berbagai macam end fitting yang lain yang memang bisa dipasangkan di ratchet ini. Nah tapi yang perlu jadi perhatian Mas Abdi, apa tuh? Yang harus diperhatikan adalah untuk end fittingnya itu kembali lagi saya ingatkan mengenai dari safety factor dari si end fittingnya. Nah itu harus dipastikan bahwa dia itu sudah di 2:1 untuk end fittingnya. Jadi jangan sampai dari end fittingnya itu tidak sesuai dengan safety faktornya gitu. Jadi kalau untuk si end fittingnya ini berarti dia harus sama seperti unitnya ya Mas Luis berarti ya. Jika unitnya ini 2:1 berarti si end fittingnya juga dia harus punya safety factor 2:1. Atau dengan kata lain kapasitas si unit juga harus sama dengan end fitting tersebut ya. Betul Mas. Jadi nggak harus dia pakai double J hook, bisa pakai ring day dengan catatan dia punya kekuatan itu sama. Mas Luis, untuk metode pengaplikasiannya nih yang memang dianjurkan oleh standar nih, dia ada berapa macam sih? Siap, Mas Abdi. Nah, mungkin kita bisa lihat sama-sama di label ya, Mas Abdi. Nah, untuk di label ini kelihatan nih untuk kapasitasnya, contoh dia di streetnya itu dia kapasitasnya di 2 ton. Nah, lalu kalau misalkan dia di basket system, maka kapasitasnya menjadi 4 ton, Mas Abdi. Nah, mungkin kita sekalian lihat aja kali ya yang di label ini seperti apa aja gitu di isinya. Nah, dalamnya itu misalkan kita di sini akan disampaikan ada serial number-nya. Lalu ada lacing capacity, ada safety factor,
Lalu di sini ada elongation juga. Nah, ini harus diperhatikan juga Mas Abdi bahwa untuk elongationnya itu harus di bawah dari 7%. Lalu di sini selain itu ada material dari webbing yang dipakai. Polyester kah? Nah, itu bakal disampaikan di labelnya. Lalu ada standar yang diacu, lalu ada pembuatan dari si ratchet lacingnya, dan terakhir ada dari length-nya atau dari panjang dari ratchet lacingnya itu sendiri. Nah, lalu di label ini juga tertera bahwa pabrikan yang memproduksi dari si ratchet lacing itu tertera pada label. Nah, jadi ini label itu akan ada di ratchetnya Mas Abdi. Oke. Nah, cuma posisinya juga tertentu. Misalkan contoh kita lihat langsung di sini ya, sampel. Nah, di sampel ini ada bagian yang di sini adalah fixed length. Nah, lalu untuk yang di seberangnya itu adalah adjuster length yang dimana bisa kita atur untuk panjangannya atau dari lengthnya itu sendiri. Kayak gitu Mas Abdi. Oke, berarti dia ada 2 titik ya untuk pemberian labelnya ya. Ya, oke. Mas Luis, mungkin bisa ditunjukkan ke Sobat Jago Angkat, ini kan two part tadi ya, webbing lashing ya. Nah, two partnya itu berarti terdiri dari si fixed length ya, yang mana ada unitnya, dia ada webbing yang memang nggak terlalu panjang ya, karena dia fix sifatnya, dan lalu ada si end fittingnya gitu. Nah, mungkin kita coba buka ya Mas Luis ya? Boleh ya. Oke, coba. Oke, coba angkat Mas Luis. Ya. Nah. Oke, jadi ini yang satunya lagi, ini adjusternya nih Sobat Jago Angkat, gitu. Nah, untuk masukannya itu dia ada lubang di sininya. Oke, bisa Sobat Jago Angkat lihat ya. Nah, nanti kita masukkan si webbing adjusternya ke sini, lalu kita bisa kencangkan, kurang lebih seperti itu ya Mas Luis ya. Betul, Mas Abdi. Mas Luis, kita sudah sampai pertanyaan terakhir nih. Tips perawatan dong dari Mas Luis sama do and don'ts untuk si ratchet lacing tersebut. Nah, untuk tips perawatannya itu bisa kita samakan seperti kita memperlakukan webbing sling dan juga round sling. Nah, yang pertama mungkin kita bisa menjauhkan dari chemical. Kita juga simpan si ratchet lacing di tempat yang kering. Nah, lalu untuk do dan don'ts-nya. Do-nya. Nah, untuk di do-nya ini sebelum kita lakukan pemakaian si ratchet lacing, baiknya kita untuk menginspeksi visual dari si komponen webbingnya. Nah, itu apakah dia ada noda ataupun memang ada robekan. Nah, ini kita lakukan visual inspection. Nah, kalau memang misalkan ada damage, ada kerusakan, nah itu kita harus lakukan pelepasan dan kita tidak mempergunakan si ratchet lacing-nya tadi untuk pengikatan. Nah, selanjutnya untuk don'ts. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah pertama, kita tidak boleh menggunakan ratchet lacing untuk pengangkatan. Kembali lagi, ini hanya untuk pengikatan saja. Lalu yang kedua, tidak diperbolehkan untuk menggunakan ratchet lacing melebihi dari kapasitas yang dianjurkan. Lalu yang ketiga, pastikan untuk ratchet lacing ini tidak ada puntiran. Lalu yang terakhir, juga tidak diperbolehkan di ratchet lacing ini ada ikatan simpul pada bagian webbingnya. Wah, Sobat Jago Angkat. Jadi kurang lebih itu do sama don'ts dan tips perawatannya untuk ratchet lacing ini ya Mas Luis ya. Berarti dia nggak boleh kena basah pas penyimpanan berarti ya. Dia harus tempat yang kering. Lalu dia nggak boleh dekat sama chemical juga berarti ya. Harus lihat juga tuh yang paling penting visual check. Jadi kalau misalkan nanti pas dilakukan pengikatan atau pemakaian kembali, takutnya ada scratch gitu, itu yang paling ditakutkan gitu. Nah, Mas Luis, terima kasih nih untuk podcastnya nggak kerasa nih udah di ujung acara podcast aja. Iya, terima kasih juga Mas Abdi. Banyak banget nih pengetahuannya tentang ratchet lacing nih untuk saya dan Sobat Jago Angkat yang sedang menonton video ini. Nah, Sobat Jago Angkat, kurang lebih itu pembahasan kita tentang ratchet lacing. Kira-kira video apa lagi sih yang bakalan kita bahas nih ya untuk di next videonya? Karena lifting aksesoris itu sangat banyak sekali Sobat Jago Angkat. Dan jangan lupa untuk like, komen. Oh ya, komen juga nih Sobat Jago Angkat. Kira-kira video apa sih yang bakalan kita bahas di next videonya. Lalu Sobat Jago Angkat bisa share video ini dan subscribe YouTube channel kami. Agar video edukasi ini tidak hanya terhenti di Sobat Jago Angkat saja. Karena keselamatan kerja dimulai dari kita. Sampai jumpa kembali. Oke. Cut. Oke, the best. Ih, ada ininya, toh.
Kesel. Loh,